katanya jadi content creator itu gampang. Mm-mm. Itu kata siapa ya? Mohon maaf, itu kata siapa ya? Halo Mega Besti, halo semuanya. Balik lagi di Talk With Me, podcast yang paling mengerti bisnismu bareng aku Tania. Di sini kita bakal ngobrolin hal-hal seputar bisnis, marketing sampai dunia kreatif yang pastinya relevan banget buat para business owner maupun teman-teman yang berkarir di industri kreatif. Tapi kali ini kita bakal bahas topik yang sering jadi stereotype dan mungkin bikin banyak orang salah paham. Katanya konten kreator itu kerjanya cuma modal ikut-ikutan atau ngikut tren doang. Bener nggak ya? Nah, untuk ngobrolin topik ini, aku udah bareng sama salah satu tim dari internal ME, yaitu ada Kak Pei. Boleh sapa dulu Kak Pei? Hai. Oke, jadi Kak P ini adalah konten kreator yang sehari-harinya bikin dan mengelola konten video yang dihandle sama ME. Beberapa brand yang kita handle di ME. Sebelum kita masuk ke inti obrolannya, mungkin Kak P bisa nih kenalin diri dulu ke pendengar kita, ke Mega Bestie kita. Kayak sehari-hari ngapain aja sih kalau di ME tuh? Oke. Hai, nama aku Pei. Aku adalah content creator di MA. Sebenarnya aku jadi content creator itu udah lama. Dari 2021 mungkin. Pas Oke. zaman-zamannya apa ya? After COVID After atau COVID. masih COVID gitu kan. Udah 4 tahun ya? Mungkin kayaknya orang-orang dulu shifting ya, karena kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita jadi content creator aja kali ya Bener. gitu kan. Dulu kan masih zaman-zamannya hashtag di rumah aja, Benar. gitu kan. Itu terus akhirnya aku mulai lebih mendalami di MA ini gitu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah aku siapkan buat Kak P. Wow, apa tuh? Nah, Kak P kan tadi dari infonya kan dari 2021 nih, jalannya udah lama Yes. banget, 4 tahun ya. Kalau dari pengalaman Kak P sendiri sebagai content creator, sejauh ini Kak P itu udah handle jenis brand apa aja sih kalau boleh tahu? Kayak dari industri aban, dari industri apa aja sih? Kuliner kah, fashion kah, atau apa? Oke, jadi pertama banget nih 2021 aku itu handle apa ya waktu itu brand ini bukan obat ya, kayak produk kesehatan gitu lah. Oke. Produk kesehatan gitu. Terus kemudian langsung ada F&B juga, ada F&B juga. Terus setelah itu sampai sekarang itu mulai banyak banget sih, kayak F&B masih, Oke. F&B masih. Terus beauty aku juga. Kalau fashion kayaknya belum deh, kalau fashion ya, kalau fashion belum. Terus produk-produk ibu dan anak, Oke. produk-produk ibu dan anak. Lalu kayak masih banyak lagi sih yang aku ini. Jadi aku nggak ngambil spesifik harus F&B, harus apa gitu, nggak. Jadi Explore semuanya ya? semuanya. Karena apa ya, biar aku bisa kayak ngeliat dari kacamata F&B itu kontennya seperti apa. Oke. Terus kalau beauty seperti apa gitu. Karena bukankah akan monoton ya kalau misalnya kita ngambilnya F&B aja terus. Kalau aku ya, itu Iya, menurutku pribadi ya, mohon maaf sebagai content creator gitu. Ah. Jadi tapi tergantung lagi ya, kalau misalnya dia kayaknya aku nggak cocok di fashion, cocoknya di F&B aja, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi kan terserah dari kitanya nyamannya di mana ya. Kalau misalnya aku emang suka banget explore apa segala macam konten itu, brand itu, memang aku senang gitu. Tapi kalau disuruh pilih di konten aku pribadi juga ya, selain aku pegang brand, itu tuh aku lebih banyak ke F&B, kayak kuliner, Oke. kayak gitu. Jadi kalau ada tempat baru atau apa, ya ini kayak seru deh gitu. Buat review gitu Buat ya? review atau misalnya aku
nemu barang lucu gitu, bisa jadi kayak mini vlog atau gimana Ah gitu. ya. Itu untuk konten pribadiku ya. Kalau Oke. brand beda lagi. Oke. Kalau gitu aku juga mau tanya lagi nih KP. Kalau tadi kan KP udah explore banyak banyak jenis konten ya, dari berbagai macam, juga ada F&B, eh, ada fashion juga, ada beauty. Nah, kalau kita lihat di luar sana itu kan banyak orang mengira pekerjaan konten kreator itu kan gampang banget. Orang-orang tinggal ngikutin tren apa aja yang lagi rame di sosial media, di TikTok atau di Instagram. Habis itu mereka tinggal take buat ngikutin template, habis itu selesai gitu kan. Nah, kalau dari pengalamannya sendiri, stereotip ini tuh bener gak sih menurut Kak P? Dan kalau kerja konten kreator itu cuma ngikut-ngikut aja, cuma ngikut tren doang. Kalau menurut Kak P gimana? Oke. Tadi aku agak eh ini ya, mendengar katanya jadi content creator itu gampang. Itu kata siapa ya? Mohon maaf, itu kata siapa ya? Jadi ya gimana ya, kalau misalnya aku secara pribadi sih mikirnya adalah orang yang bilang kalau pekerjaan content creator itu gampang, hanya take trend aja, terus bikin aja kayak gini kan gampang, tinggal ngedit, tinggal shoot video Ya. gitu. Menurutku, oke, ini pribadiku ya. Itu kayaknya orang itu yang bilang dia tidak 100% ikut di dalam the making process. Prosesnya itu dia nggak ikut. Mungkin dia hanya melihat jadinya aja gitu. Dia melihat jadinya aja, nggak ikut dari A sampai Z. Padahal pekerjaan kita itu tidak eh syuting syuting atau taking video terus langsung jadi gitu, bam bim salah bim gitu, enggak kan. Kita itu harus tahu, pertama banget itu kita harus riset dulu brandnya seperti apa ya kan. Terus setelah kita riset, kita tahu, akhirnya kita bikin skrip dulu. Oke. Itu kan masih ada panjang ya, Iya. bikin skrip dulu, terus kemudian dan dari skrip itu juga kita mikir, ini skripnya mau kayak gimana ya, storytelling kah atau Benar-benar. apa gitu kan. Nah abis gitu, setelah storytelling kita taking pun juga kamu harus tahu dong angle-nya dari mana, nggak Benar mungkin ya. dari depan doang kan, itu kan monoton dan orang-orang pasti mikir kayak ini dari depan mulu, dari Iya ya. kanan kirinya nggak ada gitu Kurang kan, gitu ya. kurang kan jadinya. Nah kalau aku sih pasti banyak angle yang harus diambil gitu kan, dan itu tuh pun harus kayak apa ya, harus kamu lihat juga kayak kalau dari sisi sini oke nggak ya, kalau dari sisi sini oke nggak ya, mending take aja semuanya, nanti pas diedit kau bisa kayak apa ya, menata itu gitu Oke. loh, menata itu. Terus nah di editing pun juga seperti itu gitu kan. Di setiap brand yang aku handle itu pasti cara takingnya pun nggak sama semua gitu loh. Ada yang cocoknya dari depan, ada yang cocoknya zoom in atau cocoknya zoom out gitu kan. Itu kan juga perlu dipikirkan. Benar. Terus setelah tahu hasil video, kemudian diedit. Diedit kan ya tulisan-tulisannya seperti apa, terus dia harus kayak ada sparkingnya atau Oh, edit ya stiker-stikernya ya. kan. Visual editingnya ya. Iya betul, kan itu beda juga kan, dari setiap brand juga pasti beda. Ada brand yang mau rame, ada mau elegan, itu kan juga kita harus pikirkan ya. Penyesuaian juga sih sebenarnya. Betul, agar tidak keluar dari identitas brandnya itu sendiri gitu. Akhirnya ya udah, kita setelah itu jadilah videonya, tada jadi gitu kan. Oke. Yang itu kan prosesnya cukup lama Panjang. ya. Jadi kalau misalnya dibilang mudah pun ya enggak gitu loh. Tapi mungkin di luar sana ada yang mikir kalau enggak kok, menurut aku gampang gitu. Itu nggak apa-apa. Karena kan setiap orang kan pasti punya apa ya, Pendapat skill masing-masing. atau skill dan pendapat yang beda, itu nggak apa-apa gitu. Jadi ya sesuai dengan kemampuan kita juga sih. Sebenarnya kalau ngedit video juga sebenarnya nggak mudah sih. Karena kan kita kadang ada yang video kayaknya kurang pas gitu, tapi kita nggak ngerti harus kayak apa. Itu mungkin bisa dari situ juga ya Kak ya. Iya benar. Terus nah itu aku nyambungin ke tren ya. Misalnya kalau misalnya kita tuh em,
ikut tren tuh sebenarnya juga nggak apa-apa, cuma kamu harus tahu brandmu ini cocok nggak sih sama trennya, ya kan? Benar-benar. Brand ini cocok nggak sih sama trennya. Terus juga em, kalau misalnya brandmu itu adalah brand yang dibangun visualnya dan vibes-nya itu udah elegan, terus slow gitu kan, kayak nggak cocok nggak sih Iya untuk benar. vibes yang tren yang sangat cheerful, yang loncat sana loncat sini gitu kan. Jadi kalaupun ada tren itu lebih baik kita adaptasi tren aja, Iya. jangan langsung mentah-mentah ikutin itu tren gitu. Karena kan memang kadang ada kayak orang tuh membuat konten supaya viral nih. Jadi maksa untuk membuat tren yang seperti itu. Nah, itu kan kalau menurut KP sendiri, apakah ketika kita memposisikan diri kita sebagai konten creator nih, kita pengen viral. Itu kan kita akan mengikuti banyak cara ya, ada tren yang kayak gini, tren kayak gini. Kalau kita mengikuti dengan paksaan, itu kan pasti hasilnya tidak baik. Nah, kalau dari KP sendiri gimana pendapat dari KP? Sebenarnya ya, kalau sebenarnya balik lagi ikut tren itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kita tuh harus tahu gitu loh, tujuan kita ikut tren tuh buat apa, Benar ya sih. gitu. Tujuannya ya. Tujuannya tuh buat apa? Awareness kah? Ya naik nggak apa-apa, exposure naik ya oke gitu. Tapi kan ada aja tren yang hari itu aja gitu loh. Ya. Hari itu aja yang ngetren. Belum tentu trennya itu akan long last sampai nanti gitu loh. Benar, iya sih. Sampai nanti. Jadi kayak gimana ya? Rame iya, viral iya, tapi kan kayak jangka panjang enggak malah iya. gitu kan. Diingat juga kemarin aja gitu. Iya Jadi sih. kayak ya bisa dilihat di situ juga sih ya, kalau misalnya brand mau ikut tren boleh, tapi sesuaikan juga dengan brandmu gitu. Oke. Jangan asal comot tren gitu. Adaptasi sih lebih tepatnya. Nah, menanggapi sama jawabannya Kak P yang tadi, kalau kita bikin konten tren itu kan kesannya dianggap kita tuh nggak punya citra diri sendiri nih. Citra dari brand itu apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih pandangan Kak P mengenai itu? Kalau ngikutin tren tuh dianggap nggak kreatif. Apakah justru ada keuntungan tersendiri buat brand kalau ngikutin tren yang lagi happening atau gimana Kak P? Menurut aku ya, kita sebagai content creator itu aku yakin kok kita tuh adalah anak yang kreatif. Gitu. Kita adalah anak yang kreatif, tergantung dari gimana kita mengelola si brand itu gitu. Benar. Kita kreatif, kamu kreatif, aku kreatif. Anak-anak, mungkin teman-teman kita di sini semuanya kreatif ya. Iya. Itu, tapi kita punya pandangan yang beda. Nah, disitulah kita, kalau misalnya kita bekerja bersama dalam satu brand, kita bisa campurkan semua ide kreatif kita di situ, gitu. Terus lagi katanya ikut tren dibilang nggak kreatif ya tadi ya. Benar, iya. Sebenarnya enggak. Dari tren itu juga kan, aku balik lagi ya, dari tren itu juga masa kamu mau ngikut tren doang. Even kamu memikirkan kayaknya nih tren cocok deh buat brand aku gitu. Itu berarti kan kamu juga udah kepikiran di Sudah situ kan. kepikiran dari Udah awal kepikiran ya. di situ kan. Ada Berarti plannya ya ada sudah. plannya kan. Jadi nggak langsung ikut gitu. Nggak ada langsung sedetik lihat langsung gitu. Kan nggak juga kan. Jadi kalau kita sebagai anak kreatif itu kita lihat dulu trennya. Nanti kalau dimasukin ke brand kayak masukin buat brand kayak gimana ya? Ini kayak A B C D E F G. Oh ya udah. Bisa nih buat tren. Nah, itu kan berarti kan ada pikiran-pikiran kreatif kita gitu loh di dalam situ. Benar. Gitu kan. Jadi ya menurut aku kalau dibilang nggak kreatif, nggak juga. Ya kan? Salah sih sebenarnya. Ya mungkin ya boleh lah orang berpendapat ya. Cuma kayak mungkin bisa dilihat lagi lah. Maksudnya kayak kita tuh bekerja di industri kreatif, emang banyak sih pendapat-pendapat orang. Jadi ya aku yakin kok orang-orang di sini kreatif semua Harusnya. dengan caranya dia masing-masing. Gitu. Berarti kan sebenarnya kita juga harus selektif sih Kak sama tren yang ada ya. Karena kan nggak semua tren tuh bisa cocok sama mungkin brand A
mau pakai tren ini nggak cocok gitu kan. Nah kalau dari sisi lain, kalau sebuah brand kontennya terlalu banyak ngikut-ngikut tren itu kan nanti malah kita kesannya nggak punya ciri khas brand tersebut itu bagaimana gitu kan Kak P. Nah kalau menurut Kak P sendiri, seberapa penting sih brand itu punya konten yang original, yang benar-benar mencerminkan identitas brand itu sendiri? Kayak contoh brand A ini tuh ciri khasnya kayak gini, dan apa yang harus ditampilkan sebagai untuk nanti dibuat konten tuh harus tampilkannya seperti apa, ciri khasnya gimana gitu Kak P. Oke, jadi sebenarnya ya kalau untuk itu konten kita harus punya konten original ya berarti ya. Kalau kayak gitu konten Ya. original. Sebenarnya konten original itu ada bukan hanya sebagai apa ya aku bilang pembeda, bukan hanya sebagai pembeda, tapi juga konten original itu akan menjadi hal yang apa ya, menjadi nilai dari brand kita, terus menjadi pengingat untuk brand kita, dan juga orang-orang itu akan kayak langsung brand kita tuh menjadi apa ya, langsung keinget yang paling pertama gitu, ya kan? Kayak misalnya ada tren A gitu. Iya nih, ini kan yang salah, bukan tren, kayak konten ini misalnya konten A gitu. Ini kan yang waktu ini dipakai sama bukan. Ini kan kontennya brand ini gitu. Jadi kan langsung kan jadinya kepikiran sama brandnya itu. Gitu. Jadi sebenarnya you can join the trend, tapi jangan lupa kamu juga harus punya konten originalmu sendiri gitu loh, untuk membangun identitasmu sendiri gitu. Karena kalau misalnya kamu join the trend doang tapi tidak menyelipkan identitasmu, Benar. adaptasi di situ juga, itu kayaknya ya udah sama aja kamu mengikuti tren doang gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa sebenarnya, cuma ya Gak ada kalau yang kurang bisa gitu. kalau bisa, dan harus bisa ya, harus bisa punya konten original sendiri, itu yang bikin brand kamu naik nantinya gitu. Oke, Dan bagus. diingat dan punya nilai. Nah, tapi kalau untuk dari konten original gitu ya Kak P ya. Kalau konten original ini kan banyak plan-plan dan hal yang harus dipikirkan, yang sudah harus diatur gitu. Biasanya sebagai konten kreator nih Kak P, langkah apa yang Kak P biasanya ambil untuk menemukan ide baru? Ide original itu Kak P biasanya ngelakuin apa? Ada nggak sih proses yang memang proses khusus kreatif gitu, khusus yang Kak P lakukan sendiri? Kalau aku sih, kalau sekhusus itu kayaknya pasti semuanya juga melakukan ya. Iya sih. Semua konten creator itu melakukan, yang pertama adalah riset. Harus. Karena kamu tidak sembarangan bikin konten. Kalau kamu nggak tahu brandmu itu gimana, kan ya apa dong yang mau dibikin gitu Benar kan? Apa ya. yang mau dibikin? Dari awal pun kamu harus tahu gitu. Brandmu, misalnya kamu pegang brand A. Kamu pegang brand A, kamu harus tahu riset USP-nya apa, terus Hair produknya. overall produknya itu seperti apa, itu kan kamu juga harus tahu. Kemudian dari situ kamu bisa deh nanti bikin skripnya, seperti apa, mau dibawa kemana, Benar. ya kan, mau dibawa kemana itu brand, terus visualnya akan seperti apa cocoknya gitu. Terus mungkin nanti editingnya akan seperti apa, itu kan nanti akan muncul dari riset-riset itu gitu loh. Jadi kalau aku sih nggak terlalu gimana gitu ya. Pokoknya asalkan brandnya tuh bener-bener briefnya tuh udah bener ke aku gitu loh. Jadi Oke. sedetail itu, se tahu maunya apa. Jadi kan aku sebagai content creator itu akan lebih mudah untuk mencari apa ya, membantu si brand ini apa sih yang mau ditampilkan, Karena sudah ada gambaran yang tadi karena kan. sudah ada gambaran dengan jelas di situ gitu. Itu aja Oke. sih.